想比咩？刀工。落刀一定要夠快夠，最能夠考驗一個廚師刀工嘅地方。搞掂啦！係鯛魚，日本人奉鯛魚，佢嘅味道好高雅含蓄。我冇輸，係輸在嗰把刀。原呢啲先係刀工嘅秘密。Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor. Nonton nobar sambil makan, enaknya tiada tara. Bener nih kata Mas Jambi, makan kalau sambil nonton nobar, enaknya pasti berkali-kali lipat. Lanjut pantun ya, ke Danau Toba memancing ikan sambil minum air kelapa. Buat yang nonton sambil makan, absen dulu dong lauknya apa. Halo warga nobar yang disuruh masak nggak mau, tapi kalau makan nomor 1. Kayak apa kabarnya berataan? Sehat-sehat ya kalian semua? Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional. Dan kalau ngomongin soal makan, kali ini saya akan membawakan film berjudul Kung Fu Chef yang dirilis pada tahun 2009. Film legend ini menceritakan tentang para koki yang jago kungfu. Mereka saling bertarung untuk membuktikan siapa yang terbaik di dunia masak-memasak sambil gelut. Dan seperti judulnya, film ini menggabungkan dua hal yang tidak biasa, yaitu kungfu dan masak. Selain itu, film ini juga dibintangi oleh Sammo Hung yang nanti kita akan bahas juga film terbarunya. Selain itu, ada juga Louis Fan. Masih ingat kan sama film legend Ricky Oh yang ini? Mereka adalah dua aktor legend kebanggaan Pak RT yang sudah melanglang buana di dunia perkungfuan dan perfilman. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Kung Fu Chef. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang koki bernama Wong Bingyi yang dikenal dengan julukan Master Wong. Selain mahir dalam masak-memasak, dia juga ahli kungfu yang sangat disegani. Saat ini, dia sedang mempersiapkan hidangan untuk perjamuan istimewa di mana dia akan segera dilantik sebagai kepala desa. Namun ternyata daging babi yang dimasak gosong gara-gara keteledoran asistennya. Alhasil dia pun memarahinya karena daging babi adalah hidangan utama dalam perjamuan tersebut. Karena dia sangat membutuhkan daging babi, Master Wong pun langsung mengambil pusaka golok naga untuk memotong babi dengan cepat. Konon katanya benda pusaka itu sangat sakral dan hanya bisa digunakan oleh orang terpilih seperti Master Wong. Meskipun demikian, dia tetap harus melakukan ritual terlebih dahulu sebelum menyentuhnya. Setelah itu, dia pun langsung menunjukkan keahliannya dalam menggunakan golok tersebut. Melihat kehebatannya, para warga pun tampak terkagum-kagum. Bahkan salah satu sesepuh di desa itu sampai menyawer Master Wong dengan memberikan angpau. Singkat cerita, perjamuan istimewa pun dimulai. Dan karena ada banyak tamu yang datang, Master Wong pun meminta bantuan asistennya untuk menambahkan garam dan sentuhan terakhir pada makanannya sebelum disajikan. Namun tidak lama kemudian, para tamu justru berjatuhan satu persatu. Master Wong yang terkejut pun akhirnya menyadari bahwa asistennya mencampur bumbu masak dengan racun bukan dengan garam. Spontan, uhui! Master Wong pun langsung menghajarnya saat itu juga.
Setelah itu dia bertanya kepada asistennya siapa yang menyuruhnya menaruh racun di makanan. Tapi karena tidak mau menjawab, dia pun semakin murka dan hendak menghabisinya dengan golok naga. Namun penjaga kuil menahan Master Wong lalu mengusirnya dari desa. Bagaimanapun juga dia adalah orang yang memasak hidangan tadi dan mau tidak mau harus bertanggung jawab atas warga desa yang keracunan. Menurut penjaga kuil, Master Wong juga tidak layak menyentuh golok naga, apalagi menjadi kepala desa. Kemudian kita diperlihatkan dengan para murid yang sedang melakukan ujian kungfu di perguruan Taitung. Dalam ujian ini, para murid ditantang untuk saling berlomba dalam menaruh lambang perguruan di tempat yang seharusnya. Dan siapapun yang berhasil melakukannya, maka dia berhak mendapatkan penghargaan dari perguruan tersebut. Berkat kecerdikannya, salah satu murid pun berhasil merebut lambang perguruan dan menaruh kembali ke tempat asalnya. Dan murid cerdik ini adalah Kenji atau sering dipanggil Ken, tidak pakai tot. Selain memiliki teknik bela diri yang kuat, dia juga sangat jago memasak. Bahkan saking jagonya, dia bisa masak mie ayam sambil gelut. 校長送俾校長嘅點心意。 Setelah hari kelulusan, si tuyul jangkung alias gurunya memuji kehebatan Ken yang bisa lulus dengan nilai terbaik. Oleh karena itu, dia menyuruhnya untuk pergi mencari seorang master kungfu chef agar dia bisa menekuni dunia masak tanpa melupakan kungfu. Di sebuah restoran, kita diperkenalkan dengan dua orang wanita bernama Ching dan Ying yang sedang menilai masakan calon koki untuk restorannya. Namun ternyata masakannya masih belum memenuhi standar di restoran itu. Kemudian, secara kebetulan Ken bertemu Ying saat sedang berjalan di dekat restoran tersebut. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Ken pun disuruh masuk untuk membicarakan bayaran karena Ying mengira dia adalah kurir pengantar bahan makanan. Dan di tempat yang sama ternyata ada Master Wong yang juga lewat depan restoran. Dan karena sedang lapar, dia pun masuk untuk memesan makanan. Sini Pina. Sementara itu, Ken merasa direndahkan oleh Ying. Padahal tujuannya datang ke restorannya adalah untuk bertemu Master Koki yang bekerja di sana. Mendengar itu, Ying pun memberikan sebuah hidangan lalu menantang Ken untuk menyebutkan bahan-bahan yang ada di dalamnya tanpa mencicipinya terlebih dahulu. Dia lalu mengatakan bahwa itu adalah syarat jika Ken ingin bertemu dengan sang Master Koki. Di waktu yang sama, Master Wong justru bisa menebak semua bahan makanan hanya dengan menghirup aromanya saja. Sontak hal tersebut pun membuat Ching sangat terkesan. Setelah itu, Master Wong memesan makanan yang tidak ada di dalam menu. Nama makanan tersebut adalah kubis di air jernih yang terdengar sangat asing di telinga orang awam seperti saya. Tapi walaupun demikian, Ching tetap menerima pesanan tersebut. Sebelum menyiapkan hidangan, Ying menghampiri Ken untuk menguji kemampuan menebak bahan makanannya. Namun, Ken tidak bisa menebaknya sama sekali. Dan karena lapar, dia pun memesan menu yang sama dengan Master Wong. Lalu dengan sombongnya, dia mengaku sebagai seorang Master Koki handal di kampungnya. Tidak berselang lama, Master Koki yang ada di restoran milik Ching menyajikan makanan untuk Master Wong. Dan ketika mencobanya, Master Wong langsung teringat dengan kakaknya yang mengajarinya masak kubis di air jernih. 大哥，一道咁普通嘅清湯白菜， 但係真係失去咗，就會思念嗰種平。阿姨，白菜對我哋圍村人同埋親切，你將來就會明白㗎啦。 Meskipun enak, tapi Master Wong berkomentar bahwa masakan kubis itu masih belum sempurna karena tidak ada rasa original di dalamnya. Menurutnya, rasa kubis di air jernih yang dia sajikan itu kurang natural. Merasa tersinggung, Master Wong pun ditantang oleh sang Master Koki di restoran Ching untuk membuktikan siapa yang paling ahli dalam memasak.
Tanpa pikir panjang, Master Wong pun menerima tantangannya. Tapi dengan syarat dia ingin dibantu oleh Ken yang dari tadi mengamatinya. Mereka lalu memasak bebek panggang sesuai dengan gaya masing-masing. Dan setelah itu Ying dan Ching mencicipi kedua masakan. Mulanya, koki restoran berhasil mendapat pujian karena rasanya sangat enak dan otentik. Tapi ternyata hidangan bebek Master Wong dan Ken sangat unik karena memiliki lapisan yang melindungi si bebek sehingga makanan itu tetap panas walaupun sudah didiamkan dalam waktu yang lama. Ditambah lagi rasanya sangat luar biasa hingga membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Bahkan sang Master Koki pun langsung mengakui kehebatan Master Wong dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari restoran Ching. Melihat itu, Ken pun langsung mengejarnya karena dia mengira bahwa Master Koki itu adalah orang yang dia cari. Padahal Master Koki yang dia cari adalah Master Sum yang tidak lain adalah ayah kandung dari Ching dan Ying. Namun sayangnya beliau sudah meninggal dunia. Selain itu, Master Sum ternyata juga merupakan kakak seperguruan Master Wong di perguruan kungfu. Mendengar hal itu, Ching akhirnya mengaku kalau dia sebenarnya sudah mengetahui identitas Master Wong karena sang ayah sering menceritakan kehebatannya. Dia juga percaya bahwa Master Wong telah difitnah saat dituduh meracuni makanan pada acara perjamuan. Dan untuk menghargai kehebatan sang master, Ching pun memintanya untuk menjadi koki di restorannya. Untuk mengembalikan nama baiknya, Master Wong pun bersedia bekerja di sana dengan syarat Ken harus menjadi asistennya karena menurutnya pemuda itu memiliki potensi yang besar untuk menjadi Master Koki di kemudian hari. 頭先嗰個僆仔的確有啲本事，不過我仲有一個條件，我相信他日必成大器。 Ken kemudian dilatih untuk menjadi asisten yang baik dan benar. Dan selama berlatih, dia menunjukkan bakat memotong bahan makanan yang membuat Ching dan Master Wong sangat terkesan. Karena dia sudah jago menggunakan pisau, Master Wong pun sangat yakin kalau dia bisa meniru semua teknik memotongnya. Kali ini dia akan membuat sushi dengan teknik rahasia bernama pisau dingin untuk ditiru oleh Ken. Sayangnya pemuda itu gagal meniru teknik yang ternyata sangat sulit. Dan sebagai pemuda yang memiliki ego tinggi, dia pun penasaran dengan teknik kungfu sang master. Karena menurutnya semua teknik pisau yang diajarkan Master Wong itu berasal dari teknik kungfu. Akhirnya dia langsung menyerangnya saat itu juga. Di sini, Ken pun mengakui kehebatan kungfu Master Wong. Walaupun badannya gempal, tapi dia sangat lincah dan mampu mematahkan semua serangannya. Selain itu, dia juga terkagum-kagum karena sang master mampu memotong daging ikan tanpa membunuhnya. Iya sih, ini nggak membunuh ikannya, tapi kan malah jadi nyiksa. Tunggu dulu goblok. Nice. Hari demi hari pun berlalu, namun Ken tidak kunjung diajari memasak. Menurut Master Wong, dia belum siap untuk menjadi koki. Oleh karenanya, dia menyuruh Ken untuk berlatih sendiri, mulai dari mengasah pisau sepanjang malam, melatih otot-otot tangan, dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang yang tidak sabaran, dia terus mendesak sang master untuk segera mengajarinya memasak. 師傅， Di tempat lain, mantan koki restoran Ching terlihat sedang melamar kerja di restoran Raja Kanton milik seorang master koki yang mukanya mirip Hasan Gento dan bernama Wong Kaijo. Mari kita panggil saja dia Samidi, karena ternyata dia adalah keponakan Master Wong yang menjadi dalang dari tragedi keracunan waktu itu. Rupanya dia menyuruh asisten Master Wong yang dulu untuk memberikan racun yang mirip dengan garam. Di sini Samidi terkejut setelah mengetahui bahwa si mantan koki itu baru saja dikalahkan oleh Master Wong. Seketika Samidi pun marah dan mengajak kita semua mengenang masa lalu ketika Master Wong mengkhianati ayahnya yang seharusnya menjadi pemilik golok naga. Saat itu ayahnya dan Master Wong akhirnya bertarung untuk memperebutkan golok tersebut. 我嘅龍頭到啦！我嘅龍頭到啦！俾翻我啊！ 佢一直
Di tengah pertarungan, Master Wong hampir tertimpa batu. Namun, ayah Samidi menahan batu tersebut. Sebab walaupun sedang bertengkar, dia tidak mau adiknya terluka. Tapi sejak kejadian itu, ayah Samidi cedera parah dan memutuskan pensiun dari dunia masak. Padahal, ayahnya jauh lebih hebat dari sang paman. Sebenarnya Master Wong merasa sangat bersalah dengan kejadian tersebut. Apalagi kakaknya pergi dari desa karena merasa malu dengan kekalahan tadi. Dan sejak saat itu dia berjanji akan merawat Samidi kecil dengan baik. Tapi siapa sangka Samidi menyimpan dendam yang sangat mendalam kepadanya. Keesokan harinya, Master Wong akhirnya mulai melatih Ken memasak. Mulanya, Ken selalu salah di mata sang guru. Master Wong pun menjelaskan bahwa sebuah keahlian hanya bisa tercapai jika memiliki banyak pengalaman. Semakin banyak pengalamannya, maka Ken pasti akan semakin lihai. Di lain pihak, Ying meminta teman kerjanya untuk mencicipi saus puding yang dia buat. Hanya saja saus itu tidak memiliki rasa yang istimewa. Kemudian, Master Wong pun datang dan mencontohkan cara membuat saus puding yang benar. Beberapa bulan kemudian, Ken diajari Master Wong untuk membuat telur dadar sederhana. Menurut sang master, makanan sederhana seperti itu bisa menjadi sangat lezat apabila dimasak dengan cara yang benar. Sebab membuat makanan yang sederhana menjadi istimewa adalah hal yang paling sulit. 越簡單嘅菜，越難把握其中嘅神髓。 Suatu hari, restoran Ching kedatangan sekelompok pelanggan yang ternyata adalah orang suruhan Samidi. Di sana, mereka diperintah untuk melakukan sabotase dengan menaruh beberapa butir baut untuk memfitnah dan merusak reputasi restoran tersebut. 好明顯係粒鐵釘啦。菜裏邊有鐵釘喎。 Karena kekacauan yang terjadi, Ching dan Ying pun menghampiri mereka dan mengatakan bahwa masakan yang ada di restoran ini dibuat dengan sangat hati-hati. Mendengar keributan itu, Ken dan Master Wong pun segera menghampiri orang-orang suruhan tersebut. Di sini, orang suruhan itu akhirnya mengaku telah melakukan sabotase, kemudian memberikan sebuah kotak dari restoran Samidi. Dan di dalam kotak itu ada daging babi panggang sebagai hadiah dari sang keponakan. Beberapa hari berikutnya, Ken menemani Ying berbelanja kebutuhan restoran. Lalu di tengah perjalanan, Ying merasa cemas karena setelah keributan tempo hari, restorannya semakin sepi pelanggan. Dan secara kebetulan dia melihat orang suruhan Samidi di dalam toko itu. Ying yang masih merasa dendam pun langsung menyerang mereka dengan tendangan melayang. Gara-gara perkelahian itu, Ying dan Ken pun dikejar oleh petugas keamanan toko. Dan ketika mereka sedang bersembunyi, Ken tidak sengaja melihat siaran iklan kompetisi masak untuk memilih koki terbaik di negara Cina. Dan menurut kabar yang beredar, kompetisi itu sangat bergengsi dan tidak bisa diikuti oleh sembarang orang. Di sini, Ken berniat mengikuti kompetisi tersebut untuk mengembalikan reputasi restoran Ching. Sementara di restoran Ching, Master Wong menolak untuk mengikuti kompetisi karena dia sudah tidak peduli dengan gelar koki terbaik. Dia justru menyuruh Ken mengikuti kompetisi itu seorang diri. Dan dia sangat yakin pemuda ini bisa menjadi koki terbaik di Cina bahkan dunia. Singkat cerita, kompetisi masak akhirnya dimulai. Namun di waktu yang bersamaan, Master Wong justru pergi untuk mengunjungi kampung halamannya. Di tempat kompetisi, Ken harus menghadapi koki-koki terhebat di Cina. Selain itu, ada juga Master Tin yang merupakan juara bertahan. Dia menjadi koki karena capek main bola di Shaolin Soccer.
Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Master Tin adalah koki utusan Samidi. Di sini dia ditemani oleh Master Koki yang pernah bekerja di restoran Ching. Tidak berselang lama, babak pertama pun dimulai dengan sistem gugur. Di saat peserta lain sudah mempersiapkan bahan, Ken justru masih bingung ingin memasak apa. Ching pun memberi saran agar dia membuat masakan 4 unggas keberuntungan. Dengan percaya diri, Ken pun membuat masakan itu menggunakan teknik-teknik yang diajarkan oleh Master Wong. Lalu di tahap penilaian, para juri memutuskan bahwa pemenang babak ini adalah Master Tin dan Ken. Atas keputusan tersebut, maka mereka berdua pun lolos ke babak final. Di sisi lain, anak buah Samidi melapor kepada si bos atas kemenangan chef utusannya. Akan tetapi Samidi belum puas jika chefnya belum dipastikan menjadi juara. Dan agar chefnya bisa menang, Samidi dan anak buahnya pun memutuskan untuk menyerang Ken sebelum babak final. Di waktu yang sama, Master Wong baru saja kembali dari desa lalu kembali ke restoran bersama Ching. Sementara itu, Ken dan Ying sudah terjebak di ruang pendingin restoran. Kemudian saat Master Wong dan Ching tiba di restoran, mereka dikejutkan dengan serangan mendadak dari anak buah Samidi. Namun dengan kemampuannya, Master Wong mampu mengalahkan mereka. Tapi dari kejauhan, Samidi ternyata sudah menangkap Ching. Master Wong pun memohon kepadanya untuk melepaskan Ken dan Ying dari ruang pendingin karena mereka tidak ada hubungan apa-apa dengan Samidi. Akan tetapi Samidi menolak sebab dia sudah menganggap pamannya itu serakah dan telah mencelakai ayahnya. Kemudian, Samidi menjatuhkan kunci ruang pendingin ke dalam keranjang penuh ular sehingga mau tidak mau Master Wong pun harus mengambilnya. Ketika Master Wong mau mengambil kuncinya, dia dihentikan oleh anak buah Samidi yang dulu berkhianat kepadanya. Di sini, dia meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu. Dia lalu memberikan kunci ruang pendingin yang dia pegang. Dan sebelum pergi, dia meminta Master Wong untuk berhati-hati pada Samidi. Keesokan harinya, babak final kompetisi pun dimulai. Di babak final ini, Ken dan Master Tin harus menghadapi tantangan memasak sup. Namun, mereka tidak boleh menggunakan micin alias penyedap makanan. Ken pun teringat dengan masakan kubis di air jernih dan memutuskan untuk memasaknya di babak final tersebut. Sementara itu di restoran Ching, Samidi dan para anak buahnya mendatangi Master Wong. Dan tanpa basa-basi, mereka langsung mengeroyoknya. Berkat kemampuan kungfunya yang sudah tingkat tinggi, Master Wong pun berhasil mengalahkan Samidi CS. Dan sebenarnya dia bisa saja membunuh keponakannya itu, tapi dia memilih untuk memaafkannya. Di sisi lain, Ken pun mulai memasak kubis di air jernih sesuai dengan urutan yang diajarkan oleh Master Wong. Dia membuat kuah sup yang jernih dari kaldu ayam yang dicincang. Kemudian dia mengambil kubis pilihan yang menjadi hidangan utamanya. Kubis itu lalu ditusuk-tusuk oleh jarum kecil agar dapat menyerap kaldu.
入裝白菜嘅湯盅裏邊。 Di tahap penilaian, para juri mencicipi masakan Master Tin. Dan menurut mereka, masakan kubis di air jernih buatan Ken tidak akan mampu menandingi kesempurnaan masakan Master Tin. Namun sebelum pertandingan berakhir, Master Wong muncul sambil membawakan golok kepala naga dan saus kacang. Dia lalu menyuruh Ken untuk meramu sausnya dengan masakan kubis di air jernih. Dengan penuh keyakinan, Ken menggunakan golok kepala naga untuk menyelesaikan hidangannya. Melihat itu, para juri terkejut keheranan karena masakan Ken terlihat lebih baik daripada sebelumnya. Dan setelah mencicipi hidangannya, mereka pun mengakui kemurnian dari masakan kubis di air jernih buatan Ken. Master Tin yang penasaran pun ikut mencicipi masakan tersebut. Dan seketika dia langsung mengakui kekalahannya. Pada akhirnya, restoran Ching pun menjadi pemenang dan Ken dinobatkan sebagai koki terbaik di Cina. Lalu dari sisi kursi penonton terlihat ada seorang penonton misterius yang sepertinya dikenali oleh Master Wong. Dia pun menghampiri si penonton dan ternyata penonton itu adalah kakaknya sendiri alias ayahnya Samidi yang dikenal dengan nama Master Bing. Tidak seperti yang ada di pikiran Samidi, ayahnya justru tidak memiliki dendam kepada Master Wong dan menganggap kejadian masa lalu sebagai pertengkaran biasa. Sebagai penghormatan, Master Wong pun meminta kakaknya mencicipi masakan kubis di air jernih buatan Ken. Dan seperti orang lain, dia juga kagum dengan masakan tersebut. Di akhir film, Samidi menyesali perbuatannya saat melihat sang ayah di televisi karena ternyata selama ini dia salah paham pada pamannya. Sementara itu, Ken dinobatkan sebagai pewaris golok kepala naga setelah mendapatkan persetujuan dari Master Bing dan Master Wong, dan film pun tamat dengan happy ending. Film ini memiliki pesan moral tentang bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan dan persaudaraan dalam keluarga. Jangan sampai kita gontok-gontokan dengan saudara sendiri, apalagi sampai merusak tali silaturahmi seperti yang terjadi dengan Master Wong dan Samidi. Tumben di sini Samidinya jadi baik ya. Dan juga dari film ini kita belajar kalau mau makan aja kita harus gelut dulu. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang kalau habis makan daging suka keselip di gigi, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang, emang film yang terbaru Samuhung mau diupload kapan? Kayaknya sih abis video ini deh atau lusa, tergantung si Udin lagi marahan apa enggak sama ceweknya. Wah iya tuh si Udin, kalau bad mood pasti lama ngeditnya. Ya namanya juga masih muda mas, masih bucin, cinta-cintaan tai kucing. Oh ya, warga Nobar suka nggak sama jenis film seperti ini? Kalau suka, masih ada tuh film-film perpaduan kungfu dan masak kayak Cook Up a Storm sama The God of Cookery-nya Stephen Chow. Oh ya itu Mang, itu lucu banget filmnya itu. Bagus itu kalau digarap. Ya udah, silahkan warga Nobar komentarnya daripada cuman komen hadir bang.